Nah, itu pandangan Bang Juma gimana itu? Apakah kita itu harus menerima atau gimana itu? Iya, jadi Iya, poligami ya namanya, iya. iya. Kalau di Islam itu kan perintahnya pawahidah. Dan kita boleh menikah kalau kita mampu berlaku adil. Itu Al-Quran menjelaskan. Iya. Bagaimana kita menikahi istri pertama? Kita izin, ya kan? Pada saat kita ingin berbahagia kemudian dengan istri pertama, kita semuanya kita ungkapkan. Nah, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa misna wa thulatha wa ruba'a fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Nah, Allah mengatakan jika kamu khawatir kemudian tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak wanita, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Nah, sekarang bisa adil nggak? Misalnya nih, saya punya bini, terus kemudian saya nikah di belakang beliau. Apakah itu adil? Iya, nggak adil sih. Ya nggak adil, cerdas. Berarti kalau kaidah Qurannya mengatakan begitu, ya jangan dilakukan. Berarti intinya kita itu harus yang cari suami yang punya iman ya, yang beriman lah jatuhnya ya, yang taat agama lah jatuhnya. Iya. Biar Seorang nggak mendapatkan hal kayak gitu. Iya. Seorang suami ketika dia kemudian mampu menjadikan istrinya itu sebagai seorang yang soleha, istri yang soleha, maka akan melahirkan sebuah keadaan di mana istri di dalam hidupnya menghambakan diri kepada Allah, akan mendudukkan hukum Tuhan daripada hukum manusianya. Artinya gini, sang istri cinta kali kepada suami, cinta kali. Tetapi ketika suami ada pada posisi kemudian dia satu, sudah punya harta, punya kekuasaan, punya kemudian kemampuan fisik, lalu kemudian dia minta untuk nikah, dia minta loh ya, dia minta izin, maksudnya izinnya itu baik-baik. Istri yang soleha akan mengizinkan sang suami. Karena kenapa? Istri ini lebih cinta kepada Allah daripada suaminya. Sementara ada kaidah dalam Islam, kalau dia mampu adil silakan, tapi kalau tidak jangan. Itu kalau istri yang soleha. Tapi kalau suami yang soleh, kalau dia tahu bahwa ini akan menyakiti istrinya, maka dia tidak akan lakukan. Sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun kegagahannya, kalau dia cinta, sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya, maka tentu rasa adil itu akan selalu dijunjung tinggi. Maka hal yang bisa menyakitkan hati istri, ya tidak akan diluangkan, tidak akan disampaikan. Bu, aku mau nikah lagi. Nyakiti istri enggak? Kalau dia menyakiti, suami yang soleh tidak akan melakukan hal itu. Makanya apa yang Allah katakan, fawahidah, cukup satu aja. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Berat, sebenarnya ini sama beratnya dengan hukum makan babi, sama. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan rasa adil? Contoh nih, saya punya istri pertama, kemudian saya nikah dengan istri kedua. Pada saat istri lagi merenung di malam pertama di mana kita berbahagia dengan istri kedua, adil tidak di saat wanita yang kita nikahi ini berbahagia dalam dekapan kita, sementara istri kedua di rumah itu menangis hatinya, batinnya. Iya. Adil tidak itu? Tidak. Maka Allah mengatakan fawahida, cukup satu aja. Allah ta'adilu fawahida, fa in hibtum Allah ta'adilu fawahida. Tapi kalaupun itu terjadi,
itu tidak haram.